Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Aprilia Iska. Saya dari kelas pagi manajemen C, NIM 181041670. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi di dalam mata kuliah manajemen pemasaran 2. Pertama, sebagian besar produsen tidak menjual barang mereka secara langsung ke pengguna akhir. Antara produsen dan pengguna akhir berdiri satu atau lebih saluran pemasaran. Sekelompok perantara pemasaran yang melaksanakan berbagai fungsi. Kedua, keputusan saluran pemasaran merupakan salah satu keputusan terpenting yang dihadapi manajemen. Saluran yang dipilih perusahaan sangat mempengaruhi semua keputusan pemasaran lain. 3. Perusahaan menggunakan perantara ketika mereka kekurangan sumber daya keuangan untuk melaksanakan pemasaran langsung. Pemasaran langsung tidak layak dan jika dirasakan dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan bila melalui perantara. Fungsi terpenting yang dilakukan perantara adalah informasi, promosi, negosiasi, pemesanan, pembiayaan, pengambilan risiko, kepemilikan fisik, pembayaran, dan hak milik. 4. Produsen mempunyai banyak alternatif untuk menjangkau pasar. Mereka dapat menjual langsung atau menggunakan 1, 2, atau 3 tingkat saluran atau memutuskan jenis saluran yang digunakan. Diperlukan analisis kebutuhan pelanggan, menentukan tujuan saluran dan mengidentifikasi serta mengevaluasi alternatif utama, termasuk jenis dan jumlah perantara yang terlibat dalam saluran. 5. Manajemen saluran yang efektif memerlukan pemilihan perantara dan melatih serta memotivasi mereka. Tujuannya adalah membangun kemitraan jangka panjang yang akan menguntungkan bagi semua anggota saluran. 6. Karakter saluran pemasaran ditentukan oleh perubahan berkelanjutan dan kadang-kadang dramatis. 3. Tren terpenting adalah pertumbuhan sistem pemasaran vertikal, sistem pemasaran horizontal, dan sistem pemasaran multisaluran. 7. Semua saluran pemasaran punya potensi konflik dan persaingan yang dihasilkan dari sumber-sumber seperti ketidakselarasan tujuan, peran dan hak yang didefinisikan dengan buruk, perbedaan perseptual, dan hubungan saling ketergantungan. Perusahaan dapat mengelola konflik dengan memperjuangkan tujuan superordinat, menukar orang di antara dua atau lebih tingkat saluran, mengoptasikan dukungan pemimpinan di berbagai bagian saluran, mendorong keanggotaan gabungan di dalam dan di antara asosiasi dagang, menerapkan diplomasi, mediasi atau arbitrasi atau menempuh upaya hukum. 8. Pengaturan saluran diserahkan kepada perusahaan, tetapi ada masalah hukum dan etika tertentu yang harus dipertimbangkan dengan memperhatikan praktik-praktik seperti kesepakatan atau wilayah eksklusif, kesepakatan mengikat, dan hak penyaluran. 9. E-commerce tumbuh semakin penting ketika perusahaan menerapkan sistem saluran data dan link. Integrasi saluran harus mengakui perbedaan kekuatan penjual online dan offline serta memaksimalkan kontribusi gabungan keduanya. Bidang yang baru muncul adalah e-commerce dan pemasaran melalui telepon seluler dan PDA. Terima kasih.